Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan perkuliahan dan pekerjaan sehari-hari kita dengan baik. Salawat berikan salam tak lupa pula kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah menggulung-gulung tikar kemaksiatan, kekafiran di muka bumi dan membentang luaskan permadani keislaman dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita bersalawat kepada beliau, maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil masyar kelak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andini Putri. Saya akan menjelaskan poin-poin makalah pendidikan kewarganegaraan, yaitu konstitusi, sebagai tugas atau sebagai pemenuhan ujian tengah semester atau UTS, itu dengan Bapak Ade Ariandi Saputra MPDI. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pembahasannya itu mengenai pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat antara pemerintahan yang diselenggarakan di masyarakat. Kemudian pengertian konstitusi tersebut menurut para ahli. Yang pertama, ahli yang berpendapat yaitu Herman Heller mengatakan konstitusi tersebut dibaginya menjadi dalam tiga sudut pandang. Yang pertama dalam sudut pandang politik, pengertiannya yaitu konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu keyakinan. Dan yang kedua, dalam arti yuridis. Dalam arti yuridis tersebut, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum. Kemudian dalam arti politis. Dalam arti politis, konstitusi merupakan cermin kedudukan politik sebagai realita dalam suatu kesatuan masyarakat. Baiklah, kemudian pengertiannya menurut Ni'matul Huda, konstitusi tersebut terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Adapun batasan dalam konstitusi adalah yang pertama, gambaran dari lembaga negara, dan yang kedua, gambaran yang menyangkut HAM, dan yang ketiga, sekumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan pada penguasa. Dan yang keempat, dokumen mengenai pembagian tugas sekaligus penugasnya dari suatu sistem politik dalam suatu negara. Baiklah, kemudian konstitusi tersebut menurut James Bryce, ahli yang ketiga, mengatakan konstitusi adalah yang pertama fungsi dari segala alat kelengkapan, yang kedua hak-hak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan yang ketiga sebagai pengaturan tentang berbagai lembaga yang permanen. Kemudian menurut Meriam Budiarjo, konstitusi menurut Meriam Budiarjo merupakan piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa. Di dalamnya berisi berbagai peraturan pokok utama. Sedangkan menurut Khairul Anwar, konstitusi adalah fundamental luas mengenai pemerintahan dalam suatu negara mengenai nilai-nilai fundamentalnya. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai amandemen konstitusi. Yang pertama, pengertian amandemen. Amandemen tersebut ialah berasal dari bahasa Inggris yaitu amandemen, yang artinya mengubah atau melaksanakan pengubahan atau mengadakan perubahan juga. Kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apakah yang dimaksud dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Perubahan undang-undang tersebut dilakukan pertama kali pada sidang MPR
tahun 1999. Yang kedua itu tahap-tahap amandemen. Undang-undang tersebut mempunyai atau memiliki proses 4 kali tahap amandemen atau 4 kali tahap perubahan. Yang pertama, tahap pertama dilakukan terjadi pada sidang MPR tahun 1999 dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 juga. Amandemen atau perubahan yang kedua yaitu terjadi pada sidang tahunan, disahkan pada tanggal 8 Agustus 2000. Yang ketiga, amandemen yang ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR yang disahkan pada tanggal 10 November 2001. Kemudian amandemen yang keempat, sidang tahunan PPR yang disahkan 10 Agustus tahun 2000. Kemudian dengan adanya perubahan atau amandemen undang-undang tersebut, undang-undang asli masih dilakukan, hanya beberapa ketentuan yang tidak dipakai atau sudah diganti karena tidak dianggap berlaku lagi. Maka dengan adanya amandemen atau perubahan tersebut, maka undang-undang dasar kita atau konstitusi negara kita menjadi lebih lengkap. Kemudian pembahasan yang nomor 3 itu mengenai isi undang-undang. Isi undang-undang kita itu terdiri dari 2. Yang pertama, bagian pembukaan, yang kedua bagian pasal-pasal. Bagian pembukaan tersebut adalah berisi pernyataan luhur dan cita-cita pernyataan dalam bernegara. Dalam pembukaan ini terdiri 4 alinea, yaitu terdiri dari 4 alinea yang terdampak dalam undang-undang sampai habis. Undang-undang tersebut berisi dari 4 alinea. Yang selanjutnya yaitu tujuan konstitusi. C.F. Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah membatasi kesewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah. Maksudnya itu untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara kita ini. Misalnya presiden hanya bertugas sebagai atau menjalankan tugasnya sebagai presiden, tidak ikut campur dalam tugas DPR atau lembaga lainnya. Tujuan konstitusi ini terbagi 2. Yang pertama, tujuan dibuatnya yaitu mengatur jalan kekuasaan dengan jalan membatasi aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan para penguasa terhadap kita atau rakyat. Yang kedua yaitu untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa terhadap rakyatnya. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi tersebut diantaranya itu sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang kedua sebagai sumber tertinggi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang ketiga sebagai alat pembatas kekuasaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagai alat pembatas kekuasaan agar tidak terjadinya keselewangan kekuasaan dan tidak mengambil hak-hak para rakyat. Yang keempat sebagai perlindungan hak asasi manusia. Dan kelima sebagai sarana pengabdian masyarakat. Keenam simbolik pemersatu. Dan ketujuh mengatur jalan kekuasaan. Baiklah, sekian penjelasan atau dari poin-poin makalah konstitusi dari saya Andini Putri. Mohon maaf apabila kesalahan, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.